Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi al-qail dhahara al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Wa qala aidan wa ansha'akum min al-ard wasta'marakum fiha. Al-ayah. Allahumma shalli wa sallim wa tafaddal wa takarram ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man dambi ihsan ila yaumil ma'ad. Amma ba'd, hadaratil kiram a'izza, jajaran pengurus PBNU baik mustasyarin, syuriah, tanfidiyah yang hadir, wabil khusus Hadratul Karam Gus Nusron Wahid yang telah begitu mengupayakan terselenggaranya Harlah yang ke-99 di Palembang ini, di Sumatera Selatan, sekaligus pemberdayaan ekonomi, dan pada hari ini sedang mengadakan halaqah tentang lingkungan hidup, yang mana kita pemegang amanah yang telah menyanggupkan diri untuk menanggung semua amanah yang ditawarkan oleh Allah, baik kepada langit, bumi, gunung, dan semua makhluk-makhluk yang perkasa. Ternyata semuanya keberatan, lalu kitalah manusia yang menyanggupkan diri untuk menanggungnya, melaksanakannya, melestarikannya. Dan ini sebagai konsekuensi kita pada hari ini, dan itulah sebetulnya amanah yang selama ini kita sedikit lupa, tertidur, terlena dengan amanah yang sangat besar ini. Para hadirin dari berbagai pengurus NU Indonesia bagian Barat yang hadir, baik PW, PC, Suriah, Tanfidiyah, tak lupa para narasumber antara lain Bapak Mahmudi, Dirut Holding PT Perkebunan Nusantara 3, 2 Bapak Aziz Hidayat, Dirut PT Sinarmas Argo Research and Teknologi, Bapak Sisapih Wijayanto, Dirut PT Bank Negara Indonesia 46, Bapak Gatot Gembiro Nugroho, SPV Operasi Pupuk Indonesia, dan Bapak Tri Wahyudi Saleh, Dirut Pupuk Sriwijaya, dan semuanya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi hormat takdim saya, hormat saya, ungkapan kegembiraan saya pada beliau-beliau, bahwa manusia, yakni kita sebagai pemegang amanah untuk memakmurkan bumi ini, sekaligus itu yang dimaksud dengan sebutan yang
diumumkan oleh Allah di depan para malaikat bahwa Allah berfirman, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menjadikan di bumi ini khalifah, pengatur bumi, pemakmur bumi, penjaga bumi. Mungkin yang bisa kita fahami dengan bahasa sekarang yakni lingkungan hidup. Ayat yang tadi saya sampaikan, kalau tidak salah di dalam surat Ar-Rum ayat 41, dhaharal fasadu fil bahri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqhum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ini sebagai suatu peringatan sekaligus mengingatkan ulang atas perjanjian kita di alam arwah yang kita sanggup untuk tunduk dan melaksanakan apa-apa yang sudah menjadi sebuah tanggung jawab kita. Jadi kita sebelum diciptakan di bumi ini, di alam arwah itu kita ini sudah ditatar ya, agar siap untuk melaksanakan, dan kita menyatakan sanggup. Tekanan dan ketentuan tentang kesanggupan kita ini sekaligus diperingatkan. Ada yang lupa, lalai untuk melaksanakan tugas itu, sehingga dengan tangan-tangan kasarnya akhirnya laut dan bumi terganggu, bahkan menjadi rusak. Akhirnya kehidupan menjadi tidak normal. Oleh karena itu pengelolaan lingkungan hidup adalah sebuah amanah. Imaratul ard min hikmatillah. Memakmurkan bumi adalah termasuk hikmatillah yang disyariatkan pada semua umat Islam, terutama kita semuanya ini sebagai warga nahdin nahdiyat. Ini punya tanggung jawab untuk memakmurkan bumi ini. Sebagaimana diterangkan di dalam surat Hud ayat 61, wa ansha'akum minal ard wasta'markum fiha. Dia Allah telah menciptakanmu dari bumi dan menjadikan kamu sebagai pemakmurnya. Jadi kita sebagai pemakmurnya ini sudah dikehendaki oleh Allah ya. Memang sudah dipersiapkan sebagai pemakmur bumi ini. Betapa mulianya sebuah kedudukan, tugas, amanah yang demikian ini. Bisa kita artikan memakmurkan bumi ini ada at-tamkin dan tasallut, menempatkan pada bumi dan menguasai bumi ini, mengelola bumi ini. Sebagaimana surat Al-A'raf menyatakan, walaqad makkannakum fil ard wa ja'alna lakum fiha ma'aish qalilan ma tashkurun. Dan sungguh kami telah menempatkan kalian hai manusia di bumi ini, dan aku siapkan semua sumber-sumber kehidupan. Tapi kecil dan sedikit sekali mereka-mereka yang pandai mensyukuri anugerah Allah ini. Diperkuat dengan ayat yang lain, Al-Baqarah ayat 29, walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a.
Allah lah yang menciptakan bagi kalian lakum ma fil ardi jami'a. Apa-apa yang ada di bumi ini jami'a. Kalau kita cerdas, kata lakum sudah cukup kita fahami bahwa itu tugas kita, itu amanah bagi kita, itu kemuliaan bagi kita, itu penghormatan bagi kita. Karena memakmurkan bumi ini justru menjadi sunnatullah yang terdepan daripada sunnah-sunnah Allah yang lain. Menjadi sunnah Allah yang terdepan. Ya. Karena dari memakmurkan bumi inilah kita mampu mempertahankan populasi manusia sebagai pemakmur bumi itu. Coba kalau kita tengok ada syariat pernikahan, lalu perintah agar kita mempertahankan keturunan agar populasi manusia ini bisa bertahan. Padahal itu bagian daripada pemakmuran bumi ini, menjaga lingkungan hidup ini. Bagaimana dari bumi yang sebagai sebuah anugerah yang sangat besar, sangat agung ini, kita bisa dan semuanya bisa memanfaatkannya, bahkan mensejahterakan umat. Para saudaraku nahdi nahdiyat rahimakumullah, kalau kita kembali kepada bagaimana Syekhana Khalil waktu mengirimkan isyarat-isyarat agar segera dilahirkan sebuah organisasi, mengirimkan surat Toha ayat 17 sampai 23, lalu dengan tongkat dan seutas tasbih. Dalam surat Toha ayat 17 disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa matil kabiyaminika ya Musa, apa yang ada di tanganmu hai Musa. Bukan berarti Allah tidak tahu, ngetes apa yang ada di tanganmu hai Musa. Nabi Musa pun menjawab pertanyaan Allah, ya asai, itu tongkatku ya Rabb, atawakka'u 'alaiha wa usbiya ala ghanami, aku gunakan telekan, bersandar, berpegang, bahkan mengkomando untuk juga menggiring ternak-ternak piaraanku, dan aku gunakan untuk wa'ausubiya ala ghanami, untuk mengais dedaunan-dedaunan untuk makanan ternakku. Waliya fiha ma'aribu ukhra, dan saya masih banyak kebutuhan-kebutuhan, kepentingan-kepentingan dengan tongkat ini. Qala alqiya ya Musa, Allah berfirman, lemparkan tongkatmu itu hai Musa. Fa'alqaha, lalu dilemparkan tongkat itu. Fa idza hiya hayyatun tas'a, begitu dilempar tongkat ini berubah menjadi ular naga yang sangat besar, yang berjalan cepat, sehingga Nabi Musa sendiri grogi. Akhirnya Allah dawuh, khudha wala takhaf, ambil kembali tongkat itu dan jangan ada rasa gentar, rasa takut. Sanu'idu asiratal, akan aku kembalikan pada bentuk pertama. Dan seterusnya ayat ini memperkuat bahwa keinginan Syekhana Khalil yang juga sebelumnya telah mendapatkan isyarat ruhiyah dari sang guru, yakni Syekh Nawawi Al-Bantani, lalu dilaksanakan agar Mbah Hasyim melahirkan embrio Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini.
Yang mana diharapkan Jam'iyatul Ulama ini meniru, ya, meniru tongkat sakti Nabiullah Musa alaihissalam. Yang mana tongkat sakti Nabiullah Musa alaihissalam ini untuk amar ma'ruf nahi munkar, untuk mensejahterakan umat, meratakan kesejahteraan dan keadilan. Di saat melaksanakan tugas untuk mensejahterakan umat, membuat kesejahteraan secara merata dan keadilan serta kejujuran, maka tongkat itu berubah menjadi ular. Dan manakala sudah selesai melaksanakan tugas, maka ular itu pun siap kembali menjadi tongkat. Itu harapan. Disinilah pentingnya bagaimana pemakmuran bumi ini. Itu bagian daripada kita mensejahterakan umat. Ya. Bagaimana ekonomi keumatan ini segera bisa dirasakan. Karena mayoritas umat Islam, mayoritas anak bangsa ini, yang umat Islam, yang muslimin muslimat, itu mayoritasnya adalah warga Nahdien. Kalau ada sesuatu apa ya, kerumunan berebut hanya karena dia ingin mendapatkan santunan, bantuan, supermi, gula 1 kilo, beras dan minyak, berebut kadang sampai terjadi korban. Kalau kita teliti, mereka adalah warga kita. Aktsaruhum adalah mereka warga kita. Nah, ini ada kewajiban. Oleh karena itu PBNU pada periode ini, dan harlah sebagai momentum ungkapan terima kasih kita pada para muassis, kita gunakan untuk bagaimana kita ingin meningkatkan taraf kehidupan sosial ekonomi bagi para warga Nahdien ini. Dan ini baru periode ini ya, kita dimulai dengan adanya sebuah program yang sangat luar biasa, yang mungkin kita kemarin-kemarin menganggap sesuatu yang tidak mungkin, tapi kenyataan saya mendengar tadi ada tantangan-tantangan. PCNO, MWC ditantang bagaimana bisa mengelola kebun sawit. Setiap MWC kalau tidak salah berapa? 200 hektar. Ini bukan sesuatu yang kecil. Kalau kita betul-betul ada rasa khidmat yang prima pada diri kita, inilah saatnya kita tunjukkan pada anak bangsa ini bahwa kita bukan sekedar besar jumlah anggotanya, tapi juga kita besar kemampuan dan kekuatannya. Betapa dahsyatnya kalau besarnya sebuah jumlah lalu kita gunakan. Bagaimana tidak, Rasulullah kan menyatakan al-mu'min idza amilah ahsana. Seorang mukmin manakala mengerjakan tugas mengemban sebuah amanah, ahsana. Bukan hanya amilahu tapi ahsana. Melaksanakan dengan penuh kualitas yang prima. Bukan sekedar melakukan saja, tapi melaksanakan bagaimana bisa melahirkan sebuah kualitas yang sangat prima. Ahsana. Wa fi riwayatin atqana. Manakala mendapat tugas, dia akan melaksanakan dengan betul-betul meyakinkan. Sangat berkualitas.
Beruntunglah kita ada pimpinan yang mempersiapkan, menyediakan kita untuk masa depan kita, masa depan generasi-generasi yang akan datang. Islam itu Masya Allah, sampai-sampai ada sebuah riwayat menyatakan, manakala besok kiamat di tanganmu ada benih tanaman yang siap ditanam, tanam. Padahal besok kiamat. Besok di kiamat, siapa yang memanfaatkan? Sudahlah, pasti itu. Pokoknya ada waktu, kita harus mengisinya waktu itu. Apalagi kita masih ada sebuah kesempatan. Jadi monggo, beruntung panjenengan yang hadir di sini dan NU di wilayah Indonesia Barat mendapatkan kesempatan yang pertama kali untuk memaksimalkan khidmah di Nahdlatul Ulama, sekaligus punya sebuah semangat untuk mensejahterakan umat melalui penanaman, apa istilahnya itu, permajaan sawit ya, pengembangan ekosistem perkebunan sawit rakyat berkelanjutan dengan tafsir dan takwil yang bisa kita temakan seperti apa yang memberikan semangat. Ini sebuah kesempatan. Seorang mukmin tidak akan menyanyiakan sebuah kesempatan ini. Kira-kira siap panjenengan semua untuk bisa? Alhamdulillah, alhamdulillah. Berarti kita betul menjadi sahibul amanah, ya. Dan mudah-mudahan Indonesia Barat, bagian barat ini nanti bisa menjadi percontohan Indonesia yang lain, timur dan tengah, ya, untuk melaksanakan apa yang telah dilaksanakan oleh warga Nahdliyah di Indonesia bagian barat ini. Allahumma amin. Saya kira itu yang mungkin bisa kami sampaikan. Semoga ada nilai tambah di dalam halaqah ini. Terima kasih pada semua para narasumber yang tadi setelah kami sampaikan. Semoga Allah memberikan balasan yang berlipat-lipat ganda dan menjadi kenangan bagi kita, warga kita, bahkan bagi NU. Dan mudah-mudahan nanti bisa terus berkelanjutan sebagai tema. Tema ini adalah tema pengembangan ekosistem perkebunan sawit rakyat berkelanjutan. Yang penting yang berkelanjutan ini. Inilah yang penting. Semoga Allah memberikan berkah pada kita semuanya. Demikian yang bisa kami sampaikan, sekadar motivasi. Semoga Allah menjadikan ini sebuah manfaat, maslahat bagi kita semuanya. Ihdinas siratal wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.